Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Taufik Hidayat Batubara dengan NIM 0206233161. Baik, di sini saya beserta kawan-kawan dari kelas Hukum 4E diberikan tugas dari Ibu Maulida Rahmah pada mata kuliah Fikih Jinayah. Baik, pada pembahasan kali ini saya akan membahas tentang jarimah beserta sub-subbabnya nanti, ukubat dengan sub-subbabnya. Baik, masuklah saya pada poin yang pertama tentang jarimah. Apa itu jarimah? Secara sederhana dapat diartikan sebagai tindak pidana atau kejahatan menurut syariat Islam. Nah, konsep jarimah ini berbeda dengan hukum pidana pada umumnya gitu. Karena konsep jarimah ini sumber asalnya itu daripada Quran dan Sunnah. Begitu juga nanti ditambah dengan ijma, qiyas. Nah, jarimah ini bertujuan untuk menjaga ketertiban, melindungi hak-hak individu, serta pastinya mencegah daripada kemaksiatan. Baik, pada selanjutnya saya akan masuk kepada subbab. Yang pertama itu perumusan jarimah. Nah, perumusan jarimah ini di dalam Islam itu memiliki beberapa ciri khas. Yang pertama pasti itu berdasarkan daripada nas. Apa itu nas? Yaitu Al-Quran dan Sunnah dan hadis Nabi, begitu. Banyak jarimah dirumuskan secara eksplisit di dalam Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, seperti zina, pencurian, pembunuhan. Nah, selanjutnya yaitu melalui ijtihad ulama, pendapat-pendapat ulama. Nah, begitu. Untuk kasus-kasus yang tidak diatur secara eksplisit di dalam Al-Quran dan hadis tadi, maka ulama timbullah namanya ijtihad ulama ataupun penalaran hukum daripada ulama, pendapat para ulama berdasarkan prinsip-prinsip syariat, menentukan nantinya apakah suatu perbuatan itu termasuk jarimah atau tidak. Nah, selanjutnya itu mempertimbangkan kemaslahatan orang banyak, kemaslahatan umum gitu. Perumusan jarimah juga mempertimbangkan kemaslahatan umat. Suatu perbuatan dapat dianggap jarimah jika menimbulkan kerusakan, kerugian bagi masyarakat secara luas gitu. Selanjutnya masuklah saya kepada bab selanjutnya, itu macam-macam jarimah. Nah, jarimah itu dibagi menjadi beberapa kategori utama berdasarkan jenis hukum ataupun sifatnya. Yang pertama yaitu hudud. Ini adalah jarimah yang sanksinya itu telah ditetapkan secara tegas dan spesifik di dalam Al-Quran dan Sunnah. Sanksi hudud ini tidak dapat diubah atau dimaafkan oleh manusia, dan tujuannya adalah untuk melindungi hak Allah. Contoh hudud meliputi seperti zina, hubungan seksual di luar pernikahan gitu. Qazaf, menuduh seseorang berzina tanpa bukti yang sah. Pencurian, sirqah gitu, mengambil harta orang lain secara sembunyi-sembunyi. Hirobah, perampokan, minum khamar, murtad, dan yang terakhir tuh pemberontakan, pemberontakan lah gitu, lupa saya bahasa Arabnya. Dan yang selanjutnya yaitu qiyas dan diat. Kategori ini terkait dengan tindak pidana yang mengakibatkan luka atau kematian. Qiyas, hukum balasan yang setimpal. Artinya bagaimana pelaku diperlakukan sama dengan yang ia lakukan terhadap korban. Misalnya membunuh dibalas dengan bunuh. Tapi qiyas ini berlaku hanya untuk pembunuhan sengaja dan luka yang disengaja. Ini adalah hak individu korban ataupun ahli warisnya nantinya. Nah, selanjutnya itu diat, kompensasi ganti rugi gitu, yang dibayarkan kepada korban atau ahli waris yang maksudnya tersandung daripada tindak pidananya begitu. Nah, selanjutnya itu takzir. Ini adalah jarimah sanksinya yang ditentukan secara spesifik dalam Al-Quran dan Sunnah. Sanksi takzir ditetapkan oleh hakim. Hakim mungkin mahkamah syariah gitu, berdasarkan pertimbangan kemaslahatan dan tingkat kejahatannya. Tujuannya ya pasti untuk mendidik pelaku, mencegah kejahatan. Contoh takzir itu seperti penipuan, mengganggu ketertiban umum, fitnah yang tidak terkait zina. Nah, begitu ya.
Baik, bab 3 yaitu subbab yang ketiga yaitu unsur-unsur jarimah. Nah, untuk dapat disebut sebagai jarimah, suatu perbuatan harus memenuhi unsur-unsur. Nah, begitu. Yang pertama pasti unsur material. Apa unsur material ini? Adanya perbuatan. Harus adanya tindakan yang nyata yang dilakukan oleh pelaku, baik berupa perbuatan positif, misalnya mencuri, maupun perbuatan negatif, misalnya tidak melakukan sesuatu yang wajib seperti tidak membayar zakat jika diatur sebagai jarimah kayak gitu. Selanjutnya setelah adanya perbuatan, adanya akibat. Perbuatan tersebut harus menimbulkan akibat yang dilarang oleh syariat seperti hilang nyawa. Begitu. Selanjutnya yaitu unsur moral ataupun niat. Nah, pelaku itu harus memiliki niat juga untuk melakukan perbuatan yang dilarang. Di dalam hukum Islam, niat sangat penting dalam menentukan jenis jarimah dan sanksinya. Misalnya, pembunuhan sengaja dan tidak sengaja memiliki sanksi yang berbeda itu. Kesadaran. Nah, selanjutnya kesadaran. Pelaku juga harus mengetahui bahwa perbuatannya itu adalah melanggar syariat segitu. Dan yang terakhir yaitu ada unsur hukum, adanya nas ataupun dalil syar'i. Nah, perbuatan tersebut harus secara jelas dilarang oleh Al-Quran, Sunnah, ataupun melalui ijtihad ulama yang sah gitu ya. Artinya tidak ada jarimah dan tidak ada hukuman kecuali berdasarkan dalil syar'i. Begitu. Baik, masuklah saya kepada pembahasan yang kedua yaitu tentang ukubat. Nah, ukubat ini apa? Begitu kan? Ukubat ini adalah istilah yang merujuk pada sanksi atau hukuman yang dijatuhkan kepada pelaku jarimah. Jarimah tadi adalah tindak pidananya. Ukubat ini adalah sanksi daripada atas apa yang diperlakukannya tersebutnya. Tujuannya ini beragam, mulai dari pencegahan, penebusan dosa, rehabilitasi, sehingga mewujudkan dirinya yang tertib di dalam masyarakat. Nah, begitu. Baik, poin yang pertama yaitu macam-macam ukubat. Macam-macam ukubat, yang pertama itu hudud. Hudud ini jenis sanksinya yang telah ditetapkan secara pasti spesifik di dalam nas tadi yaitu Al-Quran dan Sunnah. Sanksi hudud ini tidak dapat diubah, dikurangi, dimaafkan oleh manusia seperti yang saya sebutkan tadi. Nah, contohnya zina, hukuman cambuk atau rajam bagi yang sudah menikah. Pencurian, syirkoh ini, potong tangan. Minum khamar, hukum cambuk. Qazab, tuduhan zina tanpa bukti, hukuman cambuk dan sebagainya begitu. Selanjutnya itu kisos dan diyat. Kategori ini terkait dengan tindak pidana yang berhubungan langsung dengan tubuh dan nyawa. Kisos merupakan hukuman balasan yang setimpal gitu. Artinya pelaku menerima perlakuan yang sama dengan apa yang dilakukan terhadap korbannya. Misal, pembunuhan dibalas dengan pembunuhan atau pelaku dibalas dengan pukulan dibalas dengan pukulan. Nah, begitu ya. Selanjutnya diat, yaitu kompensasi finansial ya yang dibayarkan kepada korban atau ahli warisnya sebagai ganti rugi atau pengganti kisos. Nah, begitu. Selanjutnya itu macam-macam ukubat ini. Selanjutnya itu takzir, yaitu sanksi yang tidak ditentukan secara spesifik dalam nas, sepenuhnya menjadi wewenang hakim yang ada di daerah tersebut. Nah, yang dijatuhkan berdasarkan ijtihad dan pertimbangan kemaslahatan serta tingkat kejahatannya seberapa hebat dan begitu. Contohnya yang diatur dari ini adalah penjara, bagaimana dendanya, mungkin hukumannya juga berupa teguran atau nasihat atau mungkin penyitaan harta. Nah, begitu. Bentuk dan besaran ukubat, bentuk dan besaran hukuman ini bervariasi juga. Ada yang berbentuk dengan fisik seperti cambuk, ada yang berbentuk dengan mati, eksekusi mati gitu. Yaitu ada yang berbentuk dengan kehilangannya kebebasannya di penjara.
ada yang peringatan secara moral, teguran, peringatan, ataupun pencabutan hak-hak tertentunya. Nah begitu. Besarannya kalau merujuk kepada besaran selain bentuk yaitu hudud, besarannya pasti dan tidak bisa berubah. Misalnya 100 cambukan untuk yang berzina yang belum menikah, atau potongan tangan untuk pencuri. Ini adalah ketetapan Allah Subhanahu wa taala, tak bisa dirubah, pasti harus dilaksanakan. Nah, selain itu di samping itu ada lagi kisos, sama persis dengan kejahatan yang dilakukan atau diat yang besarnya telah ditentukan syariat. Takzir ini bervariasi dan fleksibel, sepenuhnya diserahkan kepada hakim. Hakim akan mempertimbangkan beberapa faktor seperti tingkat kejahatan, dampak sosial, motif pelaku, catat kriminalnya, kondisi pelaku. Nah begitu. Nah terakhir yaitu penentuan jumlah hukuman. Nah penentuan jumlah hukuman ini juga bervariasi. Yang pertama untuk hudud, jumlahnya sudah ditentukan oleh syariat, nas, Al-Quran dan Sunnah. Hakim tidak memiliki wewenang untuk menambah atau mengurangi. Peran hakim hanya memastikan bahwa semua syariat dan rukun untuk penerapan hudud itu terpenuhi, termasuk bukti yang kuat dan tidak ada syubhat atau keraguan begitu ya. Selanjutnya itu kisos dan diat. Jumlah untuk kisos adalah setimpal dengan apa yang diperbuat pelaku. Jumlah diat juga ditentukan oleh syariat, meskipun nilai setaranya dalam mata uang modern bisa bervariasi begitu ya. Hakim berperan juga ini dalam memastikan bahwa hak kisos dan diat ini benar-benar menjadi hak korban atau ahli warisnya. Baik, yang terakhir yaitu takzir. Penentuan jumlah atau besaran hukuman takzir, hukuman takzir sepenuhnya berada di tangan hakim atau ulil amri ya, hakim. Hakim juga mempertimbangkan keseriusan kejahatannya, seberapa parah dampak perbuatannya, motif pelakunya, kondisi pelaku, kemaslahatan umum, adat dan kebiasaan, dan tujuan saksi. Dan mungkin sampai di sinilah yang dapat saya sampaikan terkait materi yang diberikan kepada kami. Mudah-mudahan ini menambah wawasan kepada diri saya sendiri dan kepada kawan-kawan penonton lainnya. Akhir kalam dari saya wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.